Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita materinya tentang I/O, Java I/O. Oke. Dari yang paling basic dulu sampai sebagian yang penting-penting. Nanti yang advance ada, ya kita akan bicara nanti di kelas advance. Well, I/O itu pada umumnya macam-macam ya. Tapi Java sama semua I/O, whether itu I/O-nya dari keyboard, dari file, dari network, ya. Itu juga sama. Ya, jadi yang penting kita memahami mekaniknya dulu, nanti medianya apapun pasti sama. Oke. Ada dua macam untuk I/O itu, ada yang stream, kemudian ada yang karakter. Oke, yang stream itu adalah yang berupa byte, oke. Dan itu udah lama ditinggalin. Sekarang yang karakter itu lebih efisien lah. Kemudian ada satu lagi paket yang disebut dengan NIO atau New I/O, yaitu nanti kita pelajari, nggak sekarang. Oke, sekarang kita I/O dulu. Jadi kita import, kita bisa bilang import Java I/O dan semuanya kita bisa seperti ini, atau kita mau import satu-satu. Oke, nah sekarang kita mungkin mau import buffer reader dulu. Oke, kemudian kita mau import Java I/O, kita akan bilang input stream reader. Oke, kemudian kita mau import lagi Java I/O exception. Terus udah ini dulu. Oke. Nah, kemudian di sini kita bikin sangat-sangat simple ya. Ini sekarang kita mau nulis di konsul dan outputnya juga di konsul. Ya, memang konsul di Java ini jarang dipakai atau hampir nggak dipakai karena semua programming Java itu programming yang real ya, maksudnya itu menggunakan GUI, Graphic User Interface, atau menggunakan applet atau servlet atau web ya. Tapi untuk proses belajar konsul ini lumayan membantu karena dia simple. Oke, kita bisa lihat langsung outputnya kayak apa. Oke, so sekarang saya mau bikin data type namanya character char. Ini primitive data type. Kita mau kasih identifier X misalnya. Kemudian saya mau instantiate buffer reader. Oke, dan saya kasih nama instannya misalnya BF. Oke, sama dengan new. Ini constructornya adalah buffer reader juga. Oke. Kemudian di dalam constructor sini, instead saya bikin satu instant lagi untuk input stream, saya bisa taruh constructornya input stream di sini. Input stream reader. Oke. Dan kemudian di dalam constructor input stream reader ini argumennya saya mau kasih system in. Ya, ini artinya konsul. Kalau system.in ini bisa apa aja, bisa array, bisa macam-macam. Oke. Pelan-pelan dulu ya supaya nggak bingung ya jadinya. Oke, kemudian kita mau try karena kita mau menggunakan method yang namanya read. Method read ini dari buffer reader, dan method read ini dia ada throw exception. Jadi kita harus pakai try untuk catch dia punya throw exception. Oke. Kemudian kita mau bilang do while, kita mau pakai do while. Kita geser dulu dan kita akan bilang x. Kemudian karakter ini kita ada casting. Kenapa casting? Karena read ini, metode read ini dia outputnya adalah integer. Oke. Jadi akan keluar angka integer, jadi kita perlu cast ke karakter ya. Ya, ingat ini membaca byte ya. Jadi ini adalah byte. Oke. Kemudian ya ini jarang dipakai, cuman perlu untuk difahami aja. Alright, kemudian kita akan bilang system outputnya juga di konsul ya, dan kita bilang print X. Alright, ini udah selesai, udah simple, cuma ini aja. It's all about this read. Oke. Sekarang kita mau while dan kita bilang exitnya apa? X tidak sama dengan Q. Oke, kemudian catch biasa, ini harus ada exceptionnya apa? System out inline exception. Oke, dan ini sudah bisa kita run. Kita lihat hasilnya. Mana konsulnya? Oke. Nah, ini konsul. Jadi kita bisa tulis apa saja di sini. Hello world. Asalkan kita nggak nulis Q aja, ya dia akan keluar hello world. Jadi inputnya dari konsul, outputnya dari
dari konsol. Kalau kita bilang I am going to quit, dia langsung berhenti. See, karena ada Q, jadi programnya langsung berakhir. Konyol ya, ya nggak apa-apa, ada cara-cara lain. Yang penting ini difahami dulu. Oke. Balik di sini. Mungkin ini quite simple. Oke, kita mau sekarang membahas bahwa di sini juga memungkinkan untuk kita membaca read line. Oke, jadi read line lebih efisien ya. Jadi sama, ini juga byte, cuman dia read line. Kalau tadi itu read karakter by karakter, kalau ini read line. Jadi ingat kejadian yang I am going to quit, gara-gara dia ada Q, dia langsung terminate. Nah, kalau read line ini tidak seperti itu, kan dia akan membaca the whole line. Kalau tadi read, dia akan membaca every single karakter, maka Q dianggap satu single karakter. Ya, oke. Apakah masih digunakan? Masih ada beberapa, tapi sangat jarang ya. Dalam kondisi ada suatu networking yang memang datanya tidak bisa kecuali harus menggunakan byte, ya tentu read ini diperlukan. Oke, jadi masih lebih jarang. Ya, mungkin Anda mau jadi hacker, boleh ini pakai ini. Oke, ini satu program kita boleh hapus saja biar nggak bingung. Jadi kita ketiknya dari awal aja biar lebih jelas. Kemudian di sini kita sama aja ya, mirip lah ya. Buffer reader pf. Oke, sama dengan new buffer reader. Kemudian di sini new input stream reader. Kemudian kita mau system in. Oke, artinya console. Oke, sekarang kita mau create satu variable yaitu string. Oke, kemudian pakai try, dan kita mau pakai do while juga sama persis. Oke, dan kita bilang x sama dengan bf dot readline. Oke, ini dia readline. Kemudian kita bilang system out print x. Oke, ini udah jadi, dan kita akan bilang while x dot equals ignore. Kita mau pakai equals, x dot equals ya. Ini karena dia string ya, karena dia string, jadi kita bisa menggunakan semua metode yang ada di string. Saya mau gunakan equals ignore case. Oke, equal ignore case, dan kita mau bilang quit instead of q. Ya, mau Q aja juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat aja Q ya, kita samain. Alright, dan kemudian tapi di sini harus ditambahkan not ya. Oke, jadi not x equals ignore case ya, not ya, hati-hati di sini ada notnya. Kemudian di sini kita case IO exception. Oke, dan seperti biasa system error print line. Oke, ini apa yang salah? Udah nggak ada yang salah. Kenapa ini masih keluar merah-merah? I don't know. Try while case catch. Ingatnya try apa? Switch case. Oke, ini udah done. Nah, kita sekarang bisa run. Nah, kita lihat bedanya. Sama, input outputnya tetap ada di konsol. Kita akan bilang hello world. Ya, good morning, whatever. Oke, quit. See, nggak ada apa-apa. I'm going to quit. Nggak apa-apa. See, normal, masih jalan. Kecuali kita tulis Q. Nah, baru dia stop ya. Jadi berbeda dengan yang tadi yang dia menggunakan karakter. Ini menggunakan, yang tadi menggunakan read, ini menggunakan read line. Oke, jadi lebih praktikal kayaknya ya, read line dibanding read. In most case. Oke, kemudian kita bisa bikin satu contoh lagi, masih sama menggunakan ini, tapi dengan array. Mungkin kita mau bikin di sini seperti kayak apa ya, word processor. Oke, keren kali ini word processor. Oke, so kita coba. Ininya sama, tapi di sini kita mau pakai, kali ini bukan array, kita mau pakai list ya. Kedepan ini kita akan banyak pakai list dan akan jarang menggunakan array kecuali untuk hal-hal yang spesifik ya.
Java util dot list ini adalah interface-nya, kemudian Java util dot array list ini adalah kelasnya. Oke, UTL. Oke, kemudian ini IO exception-nya ada. Dari sini kita buang, kita mau ketik ulang. Ini persis sama, right? Kita masih menggunakan input stream reader yang di wrap dalam konstruktornya buffer reader. Oke, dan di sini kita akan bilang list, di casting menjadi string, dan kita bilang x new array list diamond. Alright, dan ini kita pakai try, sama ini pakai do. Oke, kemudian kita akan bilang x. Nah, karena ini adalah list atau array list, jadi kita pakai apa metode yang ada di array list. Yang pertama adalah add. Oke, pf.readline. Mantap. Oke, simple seperti ini. Ya, jadi pf.readline-nya sekarang ada di dalam add. Berarti dia akan menjadi satu elemen. Setiap kali dia ngetik di konsol, dia akan disimpan menjadi satu elemen di dalam listnya. Oke. Alright, dan ini sudah cuma ini aja. Cuma di sini ini kita harus bilang while. Nah, while-nya ini not x contain. Oke. Ya, kita pakai contains. Oke. Contains apa? Kita mau bilang contains quit atau contains queue. Oke, ya nanti kita lihat. Kenapa tidak pakai equals to? Ya nggak apa-apa. Ntar kita lihat bedanya. Alright, kan. Kemudian di sini kita catch dulu. IO exception. Oke. Kemudian system out print line ini. Oke, ini done. Nah, sekarang kita untuk melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya mau menggunakan for integer I equal 0. Kita akan bilang I equal less than x size. Ya, kalau list atau array list length-nya menggunakan kata size. Oke. Kayaknya ada deh di tutorial yang collection ini ada deh. Saya ingat ada, udah pernah kita jelasin. Alright, kemudian iteration increment. Nah, di sini kita bilang system. Saya mau kasih satu lagi coba supaya kalau dia kosong atau dia ada Q-nya nggak perlu keluar ya. Jadi kita mau tambahin if ada sedikit logiknya ya. Kita bilang x get I, kemudian dot equals ignore case. Ya, di sini ada Q. Ya, jadi ignore case ini kalau Q-nya kecil, Q atau Q-nya uppercase atau lowercase, dia tetap bisa recognize. Oke. Maka X remove. Oke, I. Ya. Jadi kalau Q-nya ini sudah kerekam menjadi satu elemen, Q-nya dibuang, di remove. Oke, kalau nggak dia akan ada. Ya, karena di sini kan apa dia? Dia baca dulu, read and write dulu, baru habis itu dia cari if it is contain Q ya. Jadi Q-nya pasti akan kerekam di dalam sini. Q-nya pasti akan menjadi elemen. Maka di sini Q-nya saya mau remove, oke? Kemudian else apa ya, system out print line x, kemudian get, kita paket I. Oke, cool. Ini udah selesai, simple. Kita save. Ini udah 13 menit soalnya. Kita harus run segera. Nanti kita bisa lanjut di tutorial berikutnya. Sebentar dulu, ini mana runnya. Alright, jadi ini kita bilang hello world, good morning, I am going to quit. Oke, masih jalan. Nah, baru Q di sini. Ini hasilnya, hello world, good morning, I'm going to quit. See, successful. Oke, demikian kita masih akan lanjut. Ini materi IO ini masih banyak. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam.